Inter konfirmasi, Acerbi telah sukses jalani operasi. Inter Milan mengonfirmasi bahwa Francesco Acerbi telah sukses menjalani operasi pada pangkal pahanya. Acerbi mengalami cedera pangkal paha berulang dalam beberapa pekan terakhir. Bek berusia 36 tahun itu pun melewatkan beberapa pertandingan pada bulan April dan Mei. Dia juga akan melewatkan Euro 2024 bersama timnas Italia pada musim panas ini. Mengingat sifat cedera Acerbi yang mengganggu, maka tindakan operasi pun diperlukan. Inter mengonfirmasi bahwa operasi tersebut dilakukan pada dinding inguinal kiri, pemain internasional Italia tersebut. Oleh karena itu, Acerbi membutuhkan waktu beberapa minggu untuk proses pemulihan agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Pagi ini, Francesco Acerbi menjalani operasi untuk memperkuat dinding inguinalis kanan di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Operasinya berhasil, demikian pernyataan klub. Setelah masa istirahat yang disepakati dengan staf medis Nerazzurri, Acerbi akan memulai tahap rehabilitasi, pungkasnya. Direktur Aston Villa gelar negosiasi dengan agen Dumfries. Aston Villa dikabarkan telah melakukan langkah konkret untuk mencoba merekrut bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries. Direktur olahraga Aston Villa, Monchi bahkan telah menggelar pertemuan dengan agen Dumfries untuk membahas kemungkinan transfer di musim panas 2024 ini. Hal ini diklaim oleh jurnalis Italia, Nicolo Sira, bahwa eksekutif Villa itu telah berbicara dengan Wasserman Agency tentang Dumfries dan gelandang Juventus, Weston McKennie. Pemain asal Belanda itu bergabung dengan Inter pada musim panas 2021, sebagai pengganti Achraf Hakimi. Dumfries menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter, namun kini kontraknya akan habis pada tahun depan. Negosiasi perpanjangan kontrak telah dilakukan, namun Dumfries belum menyetujui tawaran Inter. Oleh karena itu, Inter bisa menjualnya di musim panas ini, demi menghindari kepergiannya dengan status bebas transfer tahun depan. Aston Villa muncul sebagai pelamar utama bagi pemain asal Belanda itu. Villa lolos ke Liga Champions edisi musim depan, setelah finish di posisi keempat di Liga Inggris. Oleh karena itu, tim Birmingham itu akan berusaha memperkuat skuadnya di musim panas ini. Inter Milan intip peluang rekrut Depay, dengan status bebas transfer. Inter Milan tertarik merekrut penyerang Atletico Madrid, Memphis Depay dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut laporan Tuttosport via FC Internews, bahwa pemain berusia 30 tahun itu tengah dipantau Inter, lantaran kontraknya tak diperpanjang Atletico. Depay telah memperkuat Atletico selama 1,5 musim terakhir. Mantan striker Manchester United dan PSV asal Belanda itu, bergabung dengan Colchoneros pada Januari tahun 2023. Kontrak Depay dengan Atletico akan habis pada akhir bulan ini. Dan raksasa Spanyol itu telah memutuskan untuk tidak memicu opsi perpanjangan kontraknya. Oleh karena itu, Depay akan segera hengkang dan bebas memilih klub baru. Inter tentu saja siap memanfaatkan sepenuhnya peluang merekrut pemain tersebut secara cuma-cuma. Nerazzurri sudah mendatangkan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer dari Porto. Pemain Iran itu pada dasarnya akan menggantikan Alexis Sanchez di skuad. Namun, Inter menginginkan striker kelima untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Dan prospek mendatangkan seorang striker tanpa harus mengeluarkan biaya transfer, tentu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi Nerazzurri. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, Depay menjadi target potensial bagi Inter. Siap rampungkan kontrak baru Inzaghi, Inter Milan segera gelar pertemuan. Inter Milan dan pelatih mereka, Simone Inzaghi siap menyelesaikan detail akhir mengenai perpanjangan kontrak, yang sempat tertunda karena peralihan kepemilikan klub dari Suning ke Oaktree Capital. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia via FC Internews, bahwa pertemuan kedua pihak segera digelar, untuk merampungkan kontrak baru sang pelatih. Tidak ada keraguan bahwa Inter ingin mempertahankan pelatih mereka.
Perkembangan Inter di bawah Inzaghi terus meningkat. Inter meraih gelar Serie A di musim yang baru saja berlalu. Saat ini kontrak Inzaghi bersama Inter masih berlaku hingga akhir Juni tahun 2025. Oleh karena itu, Nerazzurri akan berupaya memperpanjang kontrak pelatih berusia 48 tahun tersebut. Meskipun biasanya CEO Inter, BP Marotta hanya memberikan kontrak 1 tahun kepada para pelatih, namun kini klub siap menawarkan perpanjangan hingga 2 tahun kepada Inzaghi. Nerazzurri bersedia memperpanjang kontraknya hingga akhir Juni tahun 2027. Sementara itu, Inzaghi tidak memikirkan apapun selain bertahan di Inter. Sang pelatih merasa kiprahnya di klub masih belum selesai. Terlepas dari itu semua, belum ada kesepakatan final mengenai persyaratan kontrak baru antara Inter dan Inzaghi. Sudah ada pertemuan antara Nerazzurri dan agennya. Para pihak tentunya tidak lama lagi akan mencapai kesepakatan penuh mengenai perpanjangan kontrak. Inter segera umumkan Betson Sport sebagai sponsor utama jersey. Inter Milan akan segera mengumumkan kesepakatan dengan Betson Sport yang akan menjadi sponsor utama jersey baru mereka. Perusahaan taruhan online asal Swedia itu akan menggantikan Paramount Plus. Kesepakatan dengan Paramount telah habis pada akhir musim ini. Seperti yang dijelaskan La Gazzetta dello Sport via FVC Internews, kesepakatan dengan Betson sejatinya sudah terjalin sejak beberapa bulan lalu. Namun, pengumumannya mengalami penundaan, karena peralihan kepemilikan baru-baru ini dari Suning ke Oaktree Capital. Namun kini, kedua belah pihak akan segera menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun, senilai 30 juta euro per musim. Kesepakatan ini lebih besar dibandingkan dengan Paramount, yang hanya menghasilkan 11,5 juta per musim. Oleh karena itu, peningkatan yang signifikan ini menggambarkan status klub yang semakin berkembang, terutama di kancah internasional. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Inter akan menggelar rapat umum pemegang saham pada hari Selasa, untuk memilih presiden klub dan dewan direksi yang baru. Setelah transisi kepemilikan ini terselesaikan, klub akan dapat melanjutkan operasi hariannya seperti biasa.